I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. Will you show me better? A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. I show you elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. And after all this time, with you by my side, I can't imagine what it'd be like on my own. I've made up my heart, this love is all I've got, and you're the only one I know worth living for. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom teman-teman Energize, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah online hari Minggu ini, dan semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua.
Mari aku undang teman-teman untuk siapkan hati, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Kalau seminggu boleh berlalu dan Engkau boleh memelihara kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu. Ya Bapa, siang hari ini kami mau mulai ibadah kami mau satukan hati pikiran kami mau fokus ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Roh Kudus Engkau yang mengurapi hati setiap kami. Mari sama-sama kita yang siap dan percaya katakan, amin. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita bersuka cita, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Mari sama-sama setiap kita yang bersuka cita, kita ulang lagu ini dari awal. Katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kami mau bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena kami tahu itu yang mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka
Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Bawa kami dekat Tuhan, erat dengan hati-Mu siang hari ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau yang menenun setiap kami Kau Tuhan. menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Sekalipun Kau meninggalkan kami Kau Tuhan. tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Kami tahu kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan kami angkat tangan kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Katakan tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku.
memandang keindahan-Mu, Yesus. Memandang keindahan-Mu, Amin. Yesus. Oh, Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. dan kami angkat tangan kami. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Energize, salam dari Berlin, Jerman. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya di sini bersama dengan suami saya Andre. Kami adalah pasangan misionari utusan GSJA Indonesia untuk merintis gereja internasional di Jerman. Kami tiba di Jerman Oktober 2017 dan tahun 2018 sampai 2019 kami melayani di satu gereja di kota Aachen. Tetapi sejak Januari 2020 kami pindah ke kota Berlin, ibu kota Jerman, dan mulai merintis gereja internasional. Tuhan menaruh visi ini di hati kami. We exist in Berlin to reach out young people of nations, to know God, have a purposeful life, and influence others. Doakan supaya kami bisa menjangkau anak muda Jerman bagi Yesus. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Pastor Welko, biasa saya panggil Bang Welko, teman baik saya yang memberikan saya kesempatan boleh beribadah dan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Energize yang dikasihi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita mengerti isi hati Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Hamba berdoa Tuhan Engkau datang dan menjumpai kami semua di kamar kami, di rumah kami masing-masing, dan biar Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan biar firman-Mu ini memberkati dan mengubahkan kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya beri judul renungan saya Being Extraordinary. Saya ingin kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa, bukan anak-anak muda yang ordinary tapi extraordinary. Pengalaman saya hampir 4 tahun di Jerman mengikuti panggilan Tuhan menjadi misionari membuat saya semakin belajar bahwa Tuhan ingin saya menjalani kehidupan yang extraordinary, yang luar biasa. Karena kita menyembah dan melayani Allah yang supernatural, Allah yang luar biasa. Karena itu saya berdoa Tuhan akan berbicara kepada kita hari ini sehingga memberikan kita semangat untuk melakukan yang terbaik dan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, kita tahu ada kisah di mana orang Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memimpin mereka dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Orang Israel melihat Laut Merah terbelah menjadi 2. Mereka minum air yang keluar dari batu karang. Mereka makan roti yang turun dari surga. Dan ketika mereka sampai ke perbatasan tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa memilih 12 orang mewakili suku-suku Israel untuk mengintai tanah perjanjian tersebut. Kalau saya bertanya, adakah yang ingat nama ke-12 orang itu?
pasti kita tidak ingat nama ke-12 orang tersebut. Kalaupun kita ingat, kita hanya ingat 2 nama, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang kita ingat dan kita lupa 10 nama yang lain? Karena 10 pengintai yang lain tidak percaya kepada janji Tuhan, mereka takut dan kehilangan iman, sehingga Tuhan marah dan menghukum ke-10 pengintai ini bersama seluruh sisa orang Israel mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb dan angkatan yang masih muda dan anak-anak kecil yang sampai ke tanah perjanjian. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang mengalami hal yang extraordinary? Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang melakukan hal-hal yang extraordinary? Yosua menjadi pengganti Musa, dia menjadi jenderal di bawah komandonya orang Israel merebut tanah perjanjian. Kaleb menjadi pahlawan yang luar biasa sampai dia tua. Peristiwa 12 pengintai itu ketika Kaleb berusia 40 tahun. 45 tahun kemudian ketika Kaleb berusia 85 tahun dia berkata, "Aku masih sama kuat." Dan dia merebut Hebron, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Musa. Mari kita belajar bersama-sama dari kisah ke-12 pengintai ini. Karakteristik apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa menjadi orang yang extraordinary bersama dengan Tuhan. Mengalami hal yang besar dan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Pertama mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami." Dari ayat ini kita melihat kalau kita ingin menjadi orang yang extraordinary di tangan Tuhan, karakteristik yang harus kita miliki yang pertama, kita harus menjadi orang yang solution oriented. Perhatikan, 10 orang pengintai ini menenggelamkan diri mereka kepada persoalan, memfokuskan mata mereka kepada persoalan, sehingga mereka kehilangan iman. Mereka melihat kota itu kubunya sangat tinggi, musuh mereka tinggi besar seperti raksasa, mereka seperti belalang tanpa resources dan kalah. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Yosua dan Kaleb berkata, ya faktanya musuh di depan kita luar biasa, kubu-kubu mereka tinggi. Tetapi jangan lupa Tuhan yang luar biasa bersama dengan kita. Tuhan yang membelah Laut Merah, Tuhan yang mengeluarkan air dari batu karang, Tuhan yang mengirim roti untuk kita makan dari surga, Tuhan yang sama akan menaklukkan musuh kita dan memberikan tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb tidak memfokuskan diri mereka kepada persoalan tetapi kepada jalan keluar. Orang-orang yang luar biasa harus memiliki karakter problem solver. Kita tidak boleh menjadi pembuat masalah, tetapi anak muda yang luar biasa harus menjadi jawaban buat orang-orang di sekitarnya. Ada satu frase yang sangat terkenal yang berkata seperti ini. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, at least tidak buat masalah. Kalau tidak bisa meringankan beban, at least tidak menjadi beban. Tidak ada yang salah dengan frase ini. Tapi frase ini adalah tuntutan kepada orang yang ordinary. Orang yang biasa-biasa saja. Tetapi anak-anak Tuhan, anak muda yang luar biasa, yang extraordinary, kita harus menjadi jawaban. Hidup kita harus menjadi terang. Orang yang berjumpa dengan kita harus melihat solusi dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau diangkat Tuhan ke level yang lebih tinggi, kita tidak boleh menjadi anak muda yang sibuk mengkritik gereja dan pemimpin tapi do nothing. Oh, ibadahnya kurang meriah. Oh, live streamingnya kurang bagus. Oh, multimedia kita kurang keren. Tapi harusnya kita melakukan apa yang harus saya buat
supaya multimedia jadi lebih bagus? Apa yang harus saya buat supaya lebih banyak orang datang ke gereja? Apa yang harus saya buat supaya ibadah kita lebih joyful? Kita tidak boleh menjadi anak muda yang sibuk komplain tapi do nothing. Oh, saya nggak bisa sukses karena saya dari keluarga miskin. Saya datang dari desa. Saya nggak bisa sukses karena sistem di Indonesia ini yang jelek. Saya nggak bisa sukses karena pandemi, karena corona. Tapi orang yang extraordinary tidak terfokus kepada persoalan, memandang kepada jalan keluar karena dia percaya dia punya Tuhan yang luar biasa. Seharusnya anak-anak muda yang extraordinary akan berkata, saya akan berusaha lebih keras. Saya akan belajar lebih serius. Saya akan mencoba lebih baik lagi. Saya akan belajar menjadi lebih berani. Kalau tidak ada jalan, saya akan mencari jalan. Orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, problem solver, akan diangkat oleh Tuhan ke level yang lebih tinggi dan mengalami berkat-berkat yang extraordinary. Jadi pastikan rekan-rekan yang dikasih Tuhan, engkau adalah orang yang berfokus kepada solusi. Ada satu kisah. Sebuah perusahaan sepatu mengirim salesman-nya ke pulau yang baru untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk menjual sepatu di pulau tersebut. 2 orang pergi ke sana dan melakukan survei. Seminggu setelah survei, orang yang pertama menelpon kantor pusat dan berkata, jangan memproduksi banyak sepatu, kita tidak bisa menjual sepatu di pulau ini karena tidak ada orang yang pakai sepatu di pulau ini. Tetapi orang yang kedua menelpon kantor pusat dan berkata, kamu harus memproduksi sebanyak mungkin sepatu dan kirimkan 1 juta pasang sepatu. Ada peluang untuk menjual sepatu karena semua orang di pulau ini tidak ada yang pakai sepatu. Saya akan mengajari mereka memakai sepatu sehingga mereka membeli sepatu dari kita. Dan tentu saja akhirnya orang yang kedua ini yang dipilih menjadi kepala cabang perusahaan sepatu di pulau tersebut. Anak muda, engkau harus menjadi terang. Engkau harus menjadi jawaban. Supaya Tuhan mengangkat engkau ke level yang lebih tinggi. Karakter kedua yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mengalami hal yang extraordinary adalah, kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 2-4. Di situ dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, ini dia karakteristik yang kedua yang harus kita punya. Kalau kita mau mengalami hal yang luar biasa, kita harus membangun karakter yang baru di dalam Kristus. New character in Christ harus terus bertumbuh dan ada di dalam kita supaya kita mengalami hal yang luar biasa. Ke-10 orang pengintai ini mewakili keseluruhan orang Israel, yaitu orang-orang yang hidup di masa lalu. Orang-orang yang masih membiarkan dirinya diikat dengan kebiasaan yang lama. Memiliki mental budak dosa sehingga mereka lupa identitas mereka. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang luar biasa. Karakter adalah sifat yang melekat dalam diri kita dan menjadi identitas kita. Kalau kita mau diangkat oleh Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, kita harus terus bertumbuh di dalam karakter Kristus, meninggalkan karakter yang lama, tetapi membangun karakter yang baru di dalam Kristus. Kitab Ibrani berkata, kita ini semuanya sedang dalam perlombaan iman. Karena itu, buanglah semua dosa dan beban yang menghalangi kita menyelesaikan perlombaan kita dan sampai ke garis finish. Dosa tentu saja jelas, semua yang melanggar hukum Tuhan harus kita buang. Tapi juga beban, kebiasaan-kebiasaan lama yang ada dalam diri kita yang tidak menyumbang hal yang baik, yang menolong kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar dari Tuhan, semua itu harus dibuang, harus ditinggalkan. Contohnya kalau kita lomba maraton, tentu kita tidak boleh bawa pisau karena itu melanggar peraturan, itu sama seperti dosa. Tapi boleh nggak kita lari maraton, kita bawa ransel, bawa banyak bekal makanan? Boleh saja, tapi menghambat kamu untuk berlari. Boleh nggak kita bawa payung sambil lari maraton biar nggak kepanasan?
Boleh nggak kita bawa termos air supaya nggak kehausan? Boleh-boleh saja. Tapi itu adalah beban yang menghalangi kita menyelesaikan perlombaan dan menjadi pemenang di garis finish. Mari kita melihat kehidupan kita. Kalau ada karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang lama yang tidak membawa kita untuk menikmati berkat-berkat di level yang tinggi yang Tuhan janjikan kepada kita, kita harus buang semuanya itu. Mari lihat diri teman-teman sekalian. Kalau masih ada karakter yang lama, buang. Kebiasaan membuang waktu. Kebiasaan boros. Kebiasaan hidup tanpa rencana. Kebiasaan malas belajar. Kebiasaan bergaul dengan lingkungan yang tidak membangun, buang semuanya itu. Kalau engkau ingin melihat hal yang besar Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Bangun karakter yang baru di dalam Kristus. Karena tidak ada skill, gelar, kekayaan yang bisa menggantikan nilai dari karakter yang unggul. Jadi yang pertama, kalau engkau mau jadi orang yang extraordinary, kamu harus menjadi orang yang solution oriented, problem solver. Yang kedua, kamu harus hidup dalam new character in Christ. Dan yang ketiga, Bilangan 14 ayat 6-9 berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau kita ingin mengalami hal yang luar biasa, menjadi orang yang extraordinary, bertumbuhlah menjadi raksasa iman. Kita harus bertumbuh menjadi the giant of faith. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb menjadi orang yang luar biasa? Mereka adalah raksasa iman. Ada banyak orang yang punya sikap seperti ini. Saya nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang penting saya nggak meninggalkan Yesus. Saya tidak apa-apa, tidak mencapai apapun dalam hidup ini. Yang penting saya nggak meninggalkan Yesus. Saya tidak apa-apa, tidak pernah kemana-mana. Yang penting saya tidak meninggalkan Yesus. Saya tidak apa-apa, di sini saja dan begini saja. Yang penting saya nyaman dan saya tidak meninggalkan Yesus. Tapi orang yang extraordinary harus belajar seperti Yosua dan Kaleb menjadi raksasa iman. Yosua dan Kaleb tidak mau hidup hanya begini saja, sedangkan Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa. Mereka menjadi raksasa iman. Kenapa Yosua dan Kaleb menjadi raksasa iman? Saya percaya itu terjadi karena mereka mencintai firman Tuhan. Paling tidak ada banyak catatan dalam kitab Yosua di mana pentingnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena itu cintailah firman, pelajari firman, renungkan firman. Sehingga kita bertumbuh menjadi raksasa-raksasa iman. Karena ketika kita bertumbuh menjadi raksasa iman, kita akan berani bertindak seperti Yosua dan Kaleb. Karena iman, Yosua dan Kaleb percaya janji Tuhan. Karena iman, Yosua dan Kaleb tidak takut kepada tantangan di hadapan mereka. Karena iman, Yosua dan Kaleb berani melangkah dan menyeberang dan melihat janji Tuhan tergenapi. Orang yang bertumbuh menjadi raksasa iman akan berani keluar dari zona nyaman dan mengalami hal-hal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi untuk memiliki iman yang luar biasa, engkau harus mencintai firman Tuhan. Saya mendorong anak-anak muda sekalian, baca Alkitabmu. Teruslah melakukan renungan pagi setiap hari dan bertumbuhlah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi raksasa iman seperti Yosua dan Kaleb dan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan di atas kehidupanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan suami saya. Saya tidak pernah berpikir bisa menjadi seorang misionari.
Tetapi keputusan kami melangkah dengan iman berangkat ke Jerman membuat kami melihat banyak keajaiban Tuhan. Sehingga kami bisa ada di sini dan memulai perintisan gereja kami. Walaupun masih kecil, ada 20-an orang yang datang dalam pertemuan kami setiap minggu. Tapi kami percaya janji Tuhan akan digenapi. Kami punya iman yang besar. Tuhan akan menggenapi janjinya untuk memakai hidup kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Beranilah melangkah dari zona nyaman karena kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang luar biasa terjadi di zona nyaman. Hal yang luar biasa itu terjadi di zona iman. Kalau engkau ingin mengalami hal yang luar biasa, jadilah raksasa iman. Karena tidak ada hal yang besar terjadi di zona nyaman. Apakah engkau ingin menjadi orang yang extraordinary? Melakukan hal yang extraordinary? Menikmati berkat yang extraordinary? Mari kita belajar. Kalau engkau mau, belajarlah jadi problem solver. Bukan problem oriented. Jadilah anak-anak muda yang membawa terang. Jadilah anak-anak muda yang menjadi jawaban. Kalau engkau mau jadi orang yang luar biasa, berkomitmenlah membangun karakter yang baru dalam Kristus. Buang semua kebiasaan lama yang tidak membawa hidupmu naik ke level yang lebih tinggi. Kalau engkau mau menjadi orang yang luar biasa, mari berani keluar dari zona nyaman. Hiduplah sebagai raksasa iman dengan mencintai firman Tuhan. Doa saya, anak-anak muda energize sekalian akan mengalami hal yang besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupanmu. Saya mau berdoa buat semua teman-teman sekalian. Mari bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan merencanakan hal yang besar buat hidupmu. Alkitab berkata, Dia menjanjikan masa depan yang indah yang penuh pengharapan bagimu. Alkitab berkata, Dia ingin menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan berkata, engkau akan terus naik dan tidak turun. Tapi untuk mengalami itu, engkau harus belajar memandang kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan. Engkau harus belajar hidup dalam karakter baru dan bertumbuh menjadi raksasa iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Roh Kudus, biar Engkau terus berbicara kepada kami. Hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini, yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini berbicara kepada mereka, mengubahkan hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak muda belajar mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. Dan bukan kepada persoalan di sekitar mereka. Engkau tolong setiap anak-anak muda di sini ya Tuhan. Sehingga mereka mau bertumbuh menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus setiap hari. Dan dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka orang yang mencintai firman. Sehingga firman-Mu menolong mereka bertumbuh menjadi raksasa iman. Berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mengalami hal-hal yang besar di tangan Tuhan. Hamba memberkati semua rekan-rekan muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat hidup mereka ke level yang lebih tinggi untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kami terima semua janji dan berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom Energize People. Shalom Youth People yang mengikuti ibadah kita hari ini. Bagaimana saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Rika? Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, sama seperti saudara, saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rika. Saya mewakili teman-teman yang hadir hari ini dalam ibadah online kita, mengucapkan terima kasih buat Pastor Rika untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya di Berlin,
untuk jangkau anak-anak muda yang ada di sana. Makasih juga buat teman-teman yang sudah melayani di dalam ibadah ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik dan juga mempersiapkan video dan tayangan hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati jelih lelah kita sekaliannya. Teman-teman sekalian, kita masih ada dalam masa pandemi. Kita bersyukur karena di Jakarta sekarang turun ya tingkat BOR ya, rumah sakit turun. Dan teman-teman terus ya jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan di mana saudara berada. Yang belum vaksin, kalau ada kesempatan vaksin, ayo vaksin. Kita bantu pemerintah untuk mencapai herd immunity. Jaga kesehatan jasmanimu, jangan lupa juga jaga kesehatan rohanimu. Baca firman Tuhan, kita udah masuk di perjanjian baru kembali. Bagi saudara-saudara yang tertinggal, yuk kita baca mulai dari Injil Matius. Jangan lupa juga berdoa untuk tahu, menjaga relasi kita dengan Tuhan, apa yang jadi kehendaknya, agar kita semakin paham dan semakin tajam, kita dikuatkan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Teman-teman sekalian, mari kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kalau ada di antara teman-teman yang punya pergumulan, ada beban yang kau hadapi hari-hari ini, yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih kebaikan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Makasih untuk firman yang dibagikan. Kami semakin paham, kami semakin tajam untuk memahami apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kami. Kau pakai terus hamba-Mu, Pastor Rika dan juga suami Ko Andre Tuhan, dalam apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Kami percaya anak-anak muda yang bersentuhan dengan mereka akan diubahkan, dikuatkan, dijamah oleh Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Memberkati Tuhan anak-anak muda, Energize People, Youth People dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah apa yang kami nikmati ya Bapa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami. Berkati pemerintahan bangsa ini. Berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet mereka ya Tuhan, dan juga kepemimpinan tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai dengan RW dan RT. Biarlah mereka punya hati ya Bapak di tengah pandemi ini untuk melayani dan bersungguh-sungguh ya Bapak mengurus masyarakat yang ada. Gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, organisasi Kristen, yayasan Kristen, satukan hati kami jadi berkat bagi Indonesia. Anak-anak muda, Energize People, Youth People dimanapun mereka berada. Yang studi berkati dalam studinya, yang bekerja berkati dalam pekerjaannya, yang menantikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup daripada Tuhan, yang menjalin hubungan ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong mereka untuk mereka boleh menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka, menjaga kehidupan mereka ya Bapa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Diserahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, orang tua kami, pergumulan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong dan topang. Mereka yang terpapar COVID-19 atau sedang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Youth People, arahkan kedua tangan-Mu pada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Jadilah extraordinary, bukan keadaan yang membentuk mempengaruhimu, tapi Kristus yang ada di dalammu yang memberikan kekuatan padamu untuk memberikan respon yang daripadanya.
Karena Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Youth people dimanapun kau berada. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di channel YouTube ini. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Baru saja hari Selasa kemarin kita merayakan HUT RI yang ke-76. Saya ucapkan kepada kita sekaliannya, merdeka. Sekali lagi 1, 2, 3, merdeka. Kita tidak memilih jadi lahir di atas bangsa Indonesia, tapi Tuhan yang pilihkan Indonesia bagi kita. Karena itu, anak-anak muda, energized people, kiranya engkau jadi berkat bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. You are the only one in my head. I've chosen you, now my heart is set. Your word forever renews my strength, my strength. More than a rush of adrenaline, you will sustain me until the end. You are the only one. You are the only one. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. Jesus, your presence is what ignites. Your truth is electric, the source of life. A moment with you makes me come alive, alive. When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. My life finds a new beginning. 'Cause you are my energy. Jesus, you're everything I need and more. I'll follow you to the end. You are my strength. Jesus, you're everything I need and more. You are my energy. You're the everlasting God. You're the one who holds it all. I can't help but stand in awe.